memanfaatkan digital ini. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan digital ini dalam semua lini kehidupan. Jadi mulai kita komunikasi dalam bahasa istilah teknologi itu disrupsi teknologi kita yang memaksa kita paham. Karena kalau tidak di tahun 2005 tahun yang akan datang, mulai tahun 2005 yang akan datang, kita sudah berjalan. Berjalan sekarang ini di teknologi adalah kita banyak. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita arahkan untuk mendukung secara keseluruhan. Sehingga kalau ada pernyataan di luar bahwa bangsa kita ini tetap melakukan impor, ya benar. Karena kalau nggak impor, itu kita nggak bisa. Kita nggak tercukupi dari produksi pertanian yang kita hasilkan dalam skala nasional. Pertanyaan saya adalah, adakah yang bisa menjelaskan kepada kita sebagai dalam pendistribusian juga pelit dalam pelaporan. Jika kita pemantauan kita ini jadi masalah karena yang diperiksa ini tidak lagi di sini. Nah, masuklah buat distributor pada saat itu yang mendaftar. Distributor yang AMM, jujur saya tidak memberikan rekomendasi, tidak memberikan agak mudah Pak dari nyari kecuali kan kita bisa sendiri. Apalagi yang kedua itu masalah pupuk, kalau untuk tahun ini masih lancar Pak, masih lancar. Yang ketiga ini masalah rageng Pak, pestisida ya, rageng hama segala macam itu sudah peningkatannya juga 30% Pak. Oke, ya apalagi Pak? Kan kami sih jualnya ke penggilingan Pak. Penggilingan ya. Oke. Berarti sudah teridentifikasi ya, petani ke penggilingan. Oke, Bapak, saya pindahkan ke tempat JUP. apa JUP? Jalan sana. Kalau bisa itu dipercepat apa? Yang kedepannya. Oke. Ya, gimana Pak masalahnya? Masalah Kapuktan itu pada dasarnya Pak hasil panen. Kadang-kadang petani itu gabahnya itu belum kering udah digiling Pak, dan kualitas itu kurang. Berarti tidak ada uji kadar air. Ada alatnya Bapak untuk menguji kadar air. Alami Pak, alami. Masih alami. Alami umur matahari Ya, Pak. kalau di dinas itu, tadi di dinas pertanian ada alat bantuan yang diberikan PPR untuk amukan. Enggak ada Pak. Yang itu di rumah ada ya. kalau benih ada waktu itu dapat kami ada uji benih dengan airnya. Sebenarnya sama aja. Perlakuan apa yang diberikan petani? Kan ini nggak ada pupuk. Berarti mengaplikasikan untuk tanaman padinya apa? Ya, beli mandiri. Tapi sebelum tanam udah disiapkan Pak pesanan itu Pak. Lagi untuk musim tanam kedua, itu kalau tidak terjadi penguapan, kalau pupuk tidak disimpan juga dengan baik kan terjadi penurunan kualitas. Daftar di Pemda 7 belum. Nah, sampai sekarang kami coba dampingi 7 kelompok yang belum terdaftar secara intensif dibanding 10 kelompok lainnya. Nah, mungkin sebagai awal aja gitu ya, kami kan karena lebih mendorong organik, sedikit kampanye gitu tentang organik. Jadi memang semua kegiatan di petani itu kami coba semuanya organik, pupuknya, kemudian pestisidanya itu organik. Nah mungkin tadi nyambung ke lahan pupuk dan sempat disebut juga pestisida. Itu sebetulnya kami melihat kalau memang organik ini, pupuk organik bisa jadi solusi untuk krisis kita sekarang. Itu kami cuma bilang mungkin peran NGO asli salah satunya itu bisa masuk ke sini. Kami ada pelatihannya misalnya. Jadi mungkin itu aja. Dan harapannya tadi sudah didengarkan itu Pak di presentasi kan ada dari majalah ini. Itu kan menarik ya. Ketika organik itu diangkat, itu kan memberikan efek baiknya banyak. Kesehatannya lingkungan. Mereka ada sekitar 600 berapa hektar untuk luas lahan. Sementara hasil panen kan tidak ada sama sekali, hanya ada berupa power tracer. Ya. Jadi kalau untuk komben kami tidak punya Pak. Sekarang kami masukkan dari karton 2 ini.
Alhamdulillah pernah dimasuki alat dari Kalteng untuk beberapa desa sudah terbantu walaupun kerja keras yang punya komplain ya Pak Yan itu termasuk ketua petaninya itu kerja keras. Tanpa bantuan dari sana mungkin kami nggak bisa menghasilkan dengan maksimal hasil kami yang terbesar. Jadi harus kita betul masuki jadi komplain dan lantai jemur. Bayangkan lantai jemur kami hanya satu Pak. Luas lahan kami ada 607 hektar untuk satu desa. Lantai jemur hanya satu digabungkan saya gitu ya. Apalagi musim hujan. Itu yang jadi kendala terbesar kami. Belum kita bicara soal gudang processing ya. Ya. Itu besar. Jadi kalau dibanding dengan kota-kota lain, kabupaten lain atau provinsi lain, kami lebih jauh tinggal. Nama saya Basri dari Koperasi Konsumen Raja Gayong, Koperasi Pegawai Negeri. Koperasi Pegawai Negeri ya. Kami sebenarnya baru bergerak sekarang Pak, berkaitan dengan jasa usaha kami sekarang ini bergerak di beras. Beras ya. Kami sudah kerjasama dengan pihak pertanian Ya. bahwa dalam waktu dekat ini kami akan menyalurkan beras khusus kepada aparat bupati, sampai surat bupati kepada seluruh PNS yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini. Kita juga mau mendengar usulan-usulan petani itu di dalam musrembang desa itu di pertanian itu apa saja. Jangan sampai sebenarnya musrembang itu sudah mengusulkan bantu jemur di desa ini. Kami tidak pernah terlibat di dalam muslim desa. Itulah kenapa kemudian sekarang karena Ibu Camat ini baru dan ingin mendengarkan, kita dengar dulu Pak Desa ya. Pak Desa, biasanya kalau di dalam musrembang desa induknya untuk kayong, untuk petani itu adalah sedangkan. Jadi makinnya luas hamparan itu sebenarnya luas Pak. ya benar. Kenapa sekarang yang kita dengar itu ada alih fungsi? Itu salahnya di mana kan begitu? Apakah itu salahnya tadi? Tidak Pak. Karena ini berkaitan dengan regulasi. Ingin juga menambah usaha. Gitu. Ya, saya katakan ini tentunya menjadi PR kita Pak. Makanya tugas saya di sini sebagai penyelenggara pemerintah memonitor di mana artinya isu masalah yang harus kita bawa, yang harus kita sampaikan. Mungkin speaker yang berbeda juga. Kayong Utara sendiri Pak, yang khususnya yang di Sedahan, daerah yang diintervensi oleh PDP, ini lahan, irigasi, kemudian memang 3 tempat ini memiliki permasalahan berbeda-beda Pak, walaupun dekat tetanggaan. Ya, cuma berbicara tentang pertanian ini, khususnya komoditi unggulan yang di tempat yang diusung oleh Dinas Pertanian khususnya Kayong Utara, ya khususnya Dinas Pertanian, yaitu padi, kita bagian dulu cabai, ya. Sebetulnya cabai mengalami mutasi Pak ya, sekarang dipengaruhi di luar. Kemudian di dalam pertanian itu kan ada 3 ya, komponen penting ya, petani, lahan, air. Nah, tadi kita wilayah DPI. Saluran tersier ada, jaringan tersier nggak ada. Saluran tersier Ada, tersier tapi jaringan tersier nggak ada, percuma. Jadi tidak bisa dibagi ke lahan-lahan apa. Oleh sebab itu, Kayong Utara ini belum punya surat keputusan dari bupati atau gubernur terkait RBD, ya, rencana detail, RDDK dan RDDI global dan regional. Yang ada sekarang harus mengadopsi di tanah itu dari provinsi. Nah, permasalahan mungkin adalah RBD dulu Pak, PDP. Nah, kemudian permasalahan di infrastruktur dari tersier tidak ada. Tadi kan tidak sampai air dan lahan usulan, kemudian dari tersier tidak ada, menyebabkan kebutuhan air di tersier pasti tidak akan
tidak akan terjadi. Boleh ditanya sampai ke dinas pertanian pun berapa kebutuhan air tersier pasti tidak ada. Karena apa penyebabnya memang infrastruktur tidak mengarah ke sana. Berapa sih waktu mau panen mau nanam? Raja basah menghabis sasar. Saat udah mulai mau tanam baru belajar tanam. Menanamnya Jajal Legowo atau apa? Jajal Legowo 41 untuk sementara ini. Ada sih kalau Pak Nur udah kadang-kadang ada 21. Untuk saat ini dianjurkan 21. Tapi petani lebih nyaman dengan Jajal Legowo 41. Itu lebih mudah budidayanya atau akan Itu dan kalau Jajal Legowo ini Pak nyaman dan segala hal dalam pemupukan, penyemprotan, pengendalian pengendalian pokoknya dengan Jajal Legowo. tapi kalau permintaan pasar Betul, kita lihat ya. Kemudian masalah jaminan juga Pak. jaminan. Oke, sudah ada jaminan. Ya, jaminan juga sekarang ini masih belum atas nama sendiri, belum diberi nama atau ya. Belum sertifikat sebagai pemohon. Ya, ya. Saya tahu persis Pak, karena saya sekarang ini meminjam bekerja. Saya tahu mekanismenya gitu. SKT nggak boleh Pak. Gimana? SKT nggak boleh. SKT itu Ya, SKT itu bisa, cuman ada batasannya kan. Ada batasannya SKT berapa? Kemudian sedikit ini. jaminan kalau simpan katanya beras berbunga apa semua, bahkan saya nggak bisa dapat apa-apa kan. Jadi cerita di Musirawas itu seperti itu, ada kesamaan. Tapi paling tidak bahwa kita mencoba untuk memetakan tentang pemetaan pasar daripada kondisi sekarang. Oke, penggilingan. Penggilingan itu menjual ke pedagang kecil berapa? Tapi biasanya diamankan. Kalau 10.000 kan karena belinya sedikit. Beli di petani 10 ya dijual 10. Penggiling yang jual. Jadi memang harus fungsi GPD kelompok pemotongan sakit. Iya, Pak, ya, salah. Mengendalikan pasar dan harga. Enggak, saya jadi malah menjual ke pedagang kecil atau pedagang besar, harganya juga sebenarnya. Ya sama Pak, sama. Biasanya Diturunkan lagi. Memang wacana kami di desa Benawai Agung itu, ini wacana Pak, karena mau ikut serta artinya membeli gabah bisa Pak, gabah ataupun dia beras bisa. kan adalah Bapak mau lihat sebagai obstacle melalui lembaga. Salah satunya Bank Kalimantan Barat. Ternyata saham ini itu nggak cukup kalau mereka mau menambah unit usaha. Unit usaha sebagai obstacle untuk membeli hasil pertanian, terutama beras atau gabah. Nah, pertanyaannya dia siap untuk menjadi obstacle sebagai pilihan pasar petani jika memang punya modal. Nah, persoalannya sekarang dia mengharapkan apakah BUMDes itu bisa meminjam ke mengajukan kredit untuk jenis usaha itu. Kira-kira seperti itu. Sudah fokusnya atau dengan
Pak.